Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sandy Prasetya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan judul pemasaran online melalui penerapan iklan secara digital, mata kuliah e-commerce. Pemasaran online melalui penerapan iklan secara digital. Perkembangan internet mengubah cara bisnis, termasuk di bisnis retail, di mana model bisnisnya memanfaatkan menjadi layanan digital dalam proses transaksi yang dikenal istilahnya sebagai e-commerce. Dinyatakan pada laporan PPRO tahun 2018, pertumbuhan perdagangan online di Indonesia mencapai 78% per tahun, lebih tinggi dari Meksiko 59%, Filipina 51%, Kolombia 45%, dan Uni Emirat Arab 33%. Pada tahun 2018 tercatat nilai transaksi pada perdagangan online di Indonesia Rp 1.850 triliun atau meningkat 9 kali lipat dibanding tahun 2015 yang hanya Rp 200 triliun. Jenis e-commerce yang umum ditemui di Indonesia ada 3 jenis: e-commerce B2B, business to business, e-commerce B2C, business to consumer, dan e-commerce C2C, consumer to consumer. Saat ini kondisi e-commerce dan online marketplace di Indonesia dikuasai 6 marketplace, yaitu Blibli, JD.ID, Lazada, B2C, dan Bukalapak, Shopee, Tokopedia atau C2C, yang mempunyai reputasi yang imbang. Masing-masing mempunyai keunggulan dibandingkan yang lain, dinilai berdasarkan kepercayaan konsumen atas beberapa faktor, diantaranya jaminan produk, kualitas layanan, hingga efektivitas sistem yang disajikan. Kategori e-commerce B2C dan C2C sendiri mulai susah dipisahkan dengan hadirnya official store di marketplace C2C. Namun marketplace B2C dapat memaksimalkan keunggulan dalam memberikan pengalaman pelanggan melalui kualitas pelayanan seperti Lazada yang memiliki e-logistik yang secara mandiri menawarkan layanan on demand untuk on-day delivery dengan cara pembayaran yang beragam seperti adanya cash on delivery. Selain inovasi yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce, perubahan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan pasar belanja online Indonesia seperti jumlah pengguna kartu kredit, jumlah masyarakat, dan rekening bank, jumlah pengguna internet dan smartphone, hingga kemudahan jual beli online melalui perangkat smartphone mendorong juga perubahan gaya belanja. Iklan online. Periklanan dapat didefinisikan sebagai semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Iklan sebagai suatu proses persuasi yang tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang kelebihan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan merubah pikiran orang untuk melakukan tindakan atau pembelian. Dalam kurun waktu yang cukup lama, televisi, radio, koran, dan majalah telah mendominasi media periklanan. Menurut Kotler dan Armstrong 2010, Aksa dan Kartini 2015 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa iklan online biasanya ditemukan di situs web yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan untuk kegiatan, dan penelitian mengungkapkan bahwa iklan online biasanya ditemukan di situs web yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan untuk kegiatan. Faktor-faktor yang membentuk minat beli konsumen, yaitu A. Sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal, yaitu intensitas sifat negatif orang lain dapat terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. B. Situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian.
Hal tersebut tergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah konsumen percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu barang atau tidak. Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen tersebut dapat membuat 5 sub keputusan pembelian sebagai berikut: keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan keputusan metode pembayaran. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain cross-sectional study. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019. Teknik penarikan contoh sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purpose sampling, di mana populasinya yaitu pengguna Lazada di Kota Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna internet dengan batas usia minimal 18 tahun. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu digunakan 96 pelanggan Lazada sebagai sampel. Analisis korelasi dan regresi digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel ini. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode survei. Lazada adalah salah satu situs web belanja online yang sedang naik daun di Asia. Dengan perkembangan e-commerce yang berkelanjutan, belanja online telah menjadi tren yang meningkat saat ini. Berdasarkan ungkap keterkaitan antara iklan online dengan minat beli konsumen online di atas, maka dapat dibuat model penelitian. Hasil pembahasan. Setelah mengetahui gambar keadaan variabel yang diteliti pada pelanggan Lazada di Kota Bandung dari analisis deskriptif yang telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan analisis verifikatif terhadap data yang sudah didapat tersebut dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan iklan dan penyampaian jasa dalam meningkatkan minat beli pada situs jual beli online Lazada. Untuk mengetahui beberapa besar pengaruh penerapan iklan dan penyampaian jasa dalam meningkatkan minat beli pada situs jual beli online Lazada di Kota Bandung, dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 23. Namun sebelum data diolah menggunakan SPSS, maka terlebih dahulu kita dikonversi menjadi data interval menggunakan metode Successive Interval (MSI) dengan bantuan program software MSI. Kesimpulan. Penelitian tentang penerapan iklan dalam mewujudkan minat beli yang dilakukan pada konsumen Lazada di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan iklan online memiliki pengaruh positif terhadap minat beli. Dalam artian bahwa semakin tinggi penerapan pelanggannya, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan iklan dapat memiliki dampak secara langsung terhadap minat beli konsumen tanpa adanya faktor mediasi maupun moderasi, hingga dapat dikatakan bahwa minat beli konsumen dapat tercipta jika penerapan iklan secara online dapat dilakukan seoptimal mungkin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.